Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya. Di subuh ini kita masih menjadi bagian dari undangannya dan diberikan kita kesehatan, diberikan kesempatan dan insya Allah keikhlasan untuk datang mengabulkan undangan itu, bertamu kepada yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Tentu kita berharap Dia memberi lebih dari yang kita harap. Oleh itu mari kita bersyukur pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita dapatkan sampai kita menyelesaikan misi dan visi dan misi kehidupan. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat menitik beratkan untuk mengabulkan undangan Allah ini, khususnya subuh. Bahkan beliau menyebutkan bahwa solat subuh ini salah satu dari solat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Athqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Alhamdulillah, Allah ringankan bagi kita tanpa ada paksaan kita datang. Mudah-mudahan itu tanda bahwa iman kita sedang mekar insyaallah, berkat ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu banyak-banyaklah bersalawat dan salam kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, tak terasa dia semakin dekat. Oleh sebab itu kajian kitab Aqidatus Salaf kita undur sebentar, karena kemarin kajian hari apa ya, Rabu ya,
Rabu waktu terbatas, sehingga saya dituntut lagi ya untuk menyambung. Salah satu dari amalan andalan di dalam bulan Ramadan, sama-sama kita ketahui atau sama-sama kita tak ketahui, bahwa amalan utama di bulan Ramadan puasa, kemudian salat, qiyamul Ramadan, kemudian Al-Quranul Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, disebut dengan syahrul Quran. Kemudian adalah al-jud wal karam, yaitu kedermawanan, pemurah, infak dan sedekah. Kemudian bulan berdoa, karena salah satu sebab dikabulkannya doa adalah dengan berpuasa. Kemudian apa lagi? Ini amalan-amalan utama dan amalan-amalan mengikutinya. Tentang puasa, tuan-tuan juga sama-sama tahu bahwa puasa adalah kesempatan mencari keuntungan tanpa batas, tidak ada nisbahnya. Boleh mengambil laba dan keuntungan sebanyak-banyaknya, dan yang memberi adalah yang maha pemberi, dan bila memberi tak pernah kekurangan, maha kaya, maha pemurah. Jadi dia beri lebih daripada yang kita hitung. Coba tuan-tuan cari orang memberi gaji keuntungan sampai 70.000 kali lipat, kan nggak ada kan? Yang 1.000 kali lipat aja nggak ada. Ini yang para pedagang, ada yang pernah dapat keuntungan 1.000 kali, maksud saya 1.000%? Ambil untung 50% aja, ada moka-moka orang kan? Apa mahal katanya kan? Ini enggak, Allah beri keuntungan minimal 1.000%. Asra amthaliha, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat, 10 kali 100%. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Berapa persen? 70.000%. Sah? Mana nak cari sih? Nah, puasa tak dibatasi. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa tak berlaku kelipatan itu, tapi di atasnya. Berapa? Serahkan pada yang maha pemurah dan maha kaya itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, tentu hal-hal yang berkaitan dan mengiringinya, kalau ini puasa tentu yang mengiringinya tak boleh jauh-jauh daripadanya. Demikian juga salat yang mengiringi ibadah puasa kita. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan tiga kesempatan mendapat ampunan itu dalam tiga hal. Satu, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dua, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Tiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi siapa yang puasa karena iman. Apa makna iman? Meyakini ini kewajiban dari Allah dan melaksanakannya karena taat kepada Allah. Wahtisaban, dan karena menginginkan balasan hanya dari Allah. Baru dikatakan seorang itu muhtasib bila pekerjaannya tidak diupah kecuali oleh Allah SWT dalam niatnya, dalam
niatnya. Tapi kalau dia diupah oleh orang untuk pekerjaan itu, dibolehkan atau tidak? Ini pada termenung semua. Boleh. Boleh. Misalnya meruqyah orang dengan Al-Fatihah seperti dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sah? Lillah. Tapi karena orang itu tak mau menyambutnya sebagai tamu, bersyarat pula. Lillah, kemudian harus ada upah. Boleh tak? Hah? Apa bukti bolehnya? Nabi minta bagian. Nabi minta bagian. Dan tidak suruh orang itu mengembalikan. Bahkan dia tegaskan lagi, khairu ma tu'jaruna alaihil Qur'an. Sebaik-baik upah yang kalian dapatkan adalah dari Al-Quran. Makanya di zaman Al-Quran itu diagungkan orang, bukan dilakukan saja, diagungkan. Maka pemerintah waktu itu memberi gaji untuk pengajar Al-Quran, gaji yang sangat bergengsi. Tidak banyak dong. Kabarnya zaman Umar hanya 10 dinar. Kalau dapat bini dari kita jatah nafkah sebulan 10 dinar, gimana kira-kira? Bini awak bukan bini presiden ya, kelas-kelas kita lah. 10 dinar, 10 kali 4,2 gram emas. Emas berapa segram nih bang? Yang beda, bapak-bapak ditanya tidak ada yang tahu. Kemarin satu ibu aja saya tanya langsung tahu. Iya. Bahkan calon ibu juga. Saya tanya berapa? 1 dinar. Langsung dia 1 gram 1.600.000 katanya. Masya Allah. Memang beda. Kita tidak mengikuti harga pasar. Sah? Baik. 1.600 kali. Hah? Bukan kali 10 bang. Kali 42. Hah? 4 kali 1, 40. 4 kali 6, 24, 66 juta. Tambah 2 lagi, ada kurang 2 lagi ya. Nah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat lebih kurang 70 juta. Ada gaji TPA ya. 70 juta sebulan. Ada. Yang disembunyikan lah. Nah, kalau ada saya nak daftar, biarlah ngajar TPA aja lah saya. Biarlah nak gengsi jadi dosen. Hah? Dah saya nak ngajar S2, S3 lah. Ya biar ngajar TPA. Nah, tapi jelas kaum muslimin kalau di bawah sudah meluap tentu naik ke atas. Sahih? Kalau gaji TPA sudah 10 dinar, itu dosen? Itu. Makanya kalau saya punya teori dalam ilmu manajemen, kalau saya pimpinan naikkan gaji saya naikkan yang paling bawah. Apa sebab? Kalau di bawah dinaikkan, di atas pasti naik. Otomatis. Tapi kalau kita naikkan gaji yang di atas, di bawah semakin tertinggal. Sahih? Ini ilmu-ilmu yang belum banyak dapat oleh kebanyakan para pengambil kebijakan. Sahih bang? Iya enggak, ngaku dulu bang. Yang banyak dinaikkan yang paling atas dulu, sah? Asal itu buat timbangkan. Dulu yang di bawah tidak dinaikkan. Anggaran dah habis. Anggaran dah habis. Coba kalau di bawah sudah naik, yang di atas belum, bisa dicarikan anggaran. Kalau tidak percaya serahkan ke saya. Bisa carikan anggaran. Jelas? Ada aturannya. Ini tanya orang dewan tahu dia aturan. Cuman masalahnya yang sering kita pikirkan yang naik gaji yang di atas dulu. Makanya tolong ajarkan ya kepada murid-murid tuan-tuan yang mengambil kebijakan, nak naikkan gaji, gajikan gaji yang paling bawah, yang di atas otomatis naik. Enggak sih? Wih.
Iya, kalau stafnya sudah naik 2,5 juta, yang dulu itu gaji kasihnya, kemana tinggi kasih berkabakmu? Kabak tinggi ya? Lama tak menjabat mah. Nah, jadi kasih tentu otomatis naik jadi 3,5 juta. Atau kau lo gaji kabak dah. Kabak yang dulu 3,5 juta kan tak mungkin sama nak kasih. Naik pula jadi 5,5 juta. Semakin ke atas lompatan semakin tinggi, weh. Paham tak? Di bawah ngaji naik 500, di atasnya naik 1 juta, di atasnya lagi naik 2,5 juta. Pucuk pimpinan nanti dari 5 juta menjadi 15. Nah, itulah pandai-pandai lah dikit. Ketika gaji kita naik, anak buah lebih dulu, mereka tak protes. Tapi kalau kita gaji naik, anak buah tak naik, kita pasti diprotes. Makanya kalau nak nyaman, naikkan bawah dulu. Jelas? Kasih aja 250 kenaikan. Awak naik 25 juta. Tidak ribut mereka itu. Itulah yang tidak pandai kebanyakan kita kaum muslimin. Jelas? Apa hubungan dengan ini ya? Sangat besar hubungannya. Kenapa orang Ramadan semakin semangat? Karena gaji besar naik. Kenapa orang cenderung tenang di bulan Ramadan? Karena gajinya pasti turun. Apalagi THR terus. Jadi jiwa kita ini Allah Maha tahu kaum muslimin suka diberi harapan. Apalagi harapan pasti, bukan palsu. Ustaz Buya suka harapan palsu. Apalagi harapan pasti, bukan harapan palsu. Jadi oleh itu kaum muslimin semua dirahmati Allah. Nah, salah satu amalan yang meringi Ramadan yang diberikan balasan yang sangat besar adalah ibadah qiyam. Nah, dalam pelajaran sebelum ini kita sudah sebutkan yang namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Sudah mulai sejak awal malam. Sahih? Awal malam dimulai dengan terbenamnya matahari. Maka semua para ulama menyebutkan, khususnya para fuqaha, semua amalan yang sunat, semua amalan yang sunat yang diamalkan selepas terbenamnya matahari masuk golongan qiyamul lail. Makanya qiyamul laili lebih umum daripada tarawih, lebih umum daripada witir, lebih umum daripada tahajud, sebab qiyamul lail antum salat sunat selepas maghrib sampai isya misalnya, salat sunat itu sudah terhitung qiyamul lail. Makanya tidak sedikit ulama kita kadang-kadang mereka salat antara maghrib dan isya salat sunat mutlak tanpa ada, bukan salat sunat lazim, tidak, bukan rawatib. Kadang sebagiannya adalah ratib. Salat sunat ba'diyah maghrib. Salah seorang dari dosen kami di Madinah menyebutkan beliau pernah menunggu Syekh Al-Huzaifi selepas maghrib, Imam Masjid Nabawi, hafizahullah. Ditunggunya beliau sedang salat sunat. Rupanya selesainya menjelang azan isya salat sunatnya. Andainya kalau dijadikannya salat maghrib seperti itu, banyak kita yang bubar. Iya. Jadi ketika salat sendiri, falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendiri, panjangkan sesuai kehendak kita, keinginan kita, dan kesanggupan kita. Tapi kalau menjadi imam, maka ini dipertimbangkannya. Ini kok jemaah Ubay ke 5 ayat pada panjang biasanya kan itu. Ubay 5 dah lumayan itu. Jemaah masjid kami mungkin 3 dah banyak kan. Tapi kelasnya ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum. Satu ayat satu halaman. Masyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi beliau solat sunatnya antara maghrib dan
Isya salat ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib. Kalau saya tidak salah menerima berita ini dari yang memberitahukan, karena beliau juga anak dari ketua pengurus Masjid Nabawi. Karena ada ketua umumnya Sesudais membawahi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ini ketua Masjid Nabawi, ketua hariannya, yang menceritakan itu anaknya sendiri. Karena beliau adalah teman seangkatan saya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditunggu nih, yang menunggu nih abang dia, bukan dia, kawan saya nih. Jadi sanadnya agak turun sedikit ya. Nah, kalau mau cek nanti silakan aja pas ke Madinah cari nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ditunggunya, lama nunggu tak juga datang. Tidak juga timbul beliau. Di silau lagi, masih sedang sholat juga. Rupanya beliau sholat satu rakaatnya 1 juz. Jadi heran. Awak yang lama baca kalau boleh kan lancar bacaannya. Kalau kita kan banyak tersakit juga kan. Itu masalahnya. Banyak tersakit. Apa namanya? Tersendat-sendat. Kalau boleh kan lancar, sudah mengalir gitu. Dan bisa kalau bacaan sir lebih cepat daripada bacaan jahar. Jadi 1 juz rupanya 1 rakaat salat sunatnya. Makanya jangan heran kalau beliau di salat malam tahajud pun masih kuat jadi imam. Karena memang sudah terlatih tulangnya sejak muda lagi. Mudah-mudahan beliau termasuk syabun nasya'ah fi ibadatil. Itulah sejak mudanya sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya dan semoga dikumpulkan dengan orang saleh di akhirat. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiyamul lail itu lebih umum daripada salat sunat di malam hari. Lebih umum dari tarawih, lebih umum daripada tahajud, lebih umum daripada salat witir. Ma'asyiral kiram. Nah, Nabi katakan man qama Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan. Nah, orang sudah, para ulama maksudnya mengklasifikasikan salat malam yang paling utama adalah salat fardu. Salat fardu. Nah, ini jangan pergi mana-mana, jangan bikin dulu. Adalah salat fardu. Termasuk di bulan Ramadan. Kenapa ini perlu ditegaskan dan ditekankan? Karena dalam pandangan masyarakat banyak ya yang khususnya yang tak gaji, ya kecuali di bulan Ramadan aja dengan santapan rohani. Makanya kenapa diadakan santapan rohani Ramadan? Karena memang hari-hari tak ngaji orang. Hari-hari kan tak ngaji doang. Jadi Ramadan itulah dimanfaatkan oleh para dai kita, para ulama, para pengurus masjid. Apa dia ada santapan rohani zaman Nabi tak ada orangnya kan ya? Kan ada yang bilang protes juga. Kau awak protes biasa. Apa sebab kita dah ngaji selamanya. Setiap pekan minimal 1 kali. Ini orang ini kan orang sibuk semua. Ngajinya sekali setahun. Kan ya? Sekali Isra Mi'raj, sekali Maulid Nabi, sekali Nuzul Quran, sekali Tahun Baru Hijriyah, PHBI. Selebihnya tak sempat Ustaz. Wah sibuk sana. Tanya berapa kerja dalam sehari? Alhamdulillah kerjanya sehari 8 jam. Kalau saya 3 kali 8 jam Pak semua. 3 kali 8 jam. Nah, jadi saya diuntungkan ngaji terus karena disuruh ngisi. Serius ini. Tapi kalau kawan tidak rela saya di sini, saya turun. Ya silakan. Kalau saya ada kosong, ada guru yang hadir, insya Allah saya duduk di situ. Makanya ketika pergi umroh itu sebenarnya senang saya. Apa sebab? Ada kesempatan duduk di majelis ilmu di bawah. Rupanya sakit pinggang, rupanya lama di bawah.
Iya, karena sudah gemuk begini. Dulu tidak terasa, masih kayak tuan-tuan ini berat 49 dulu, itu tidak terasa. Sekarang belas 4 itu yang payah. Ini gara-gara nikah tuh. Makanya jangan nikah lagi dah. Iya. Nah, tapi malah yang gemuk belum menikah, nikah lagi. Allah Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi apa tadi? Nikah itu ya. Santapan rohani Ramadan diadakan karena untuk mengaji. Jadi banyak yang berasumsi bahwasanya yang paling afdal salat di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Buktinya ada, dan itu tidak sedikit dulu. Sekarang saya tidak nampak lagi. Dulu banyak dari bapak-bapak itu, abang-abang itu salat isyaknya di rumah. Karena kebanyakan makan waktu bukan. Jadi kedua, khawatir nanti salat tarawihnya panjang. Jadi nanti takut basi, akhirnya maghrib dilambatkan. Jadi diselesaikan betul semuanya. Yang nampak pecal disantung. Yang nampak lemang digulung. Apalagi nasi, Masya Allah, 3 kali tampu. Itu mana pecal tadi? Jadi kaum muslimin sehingga tidak tolak toga, langkai aja lah anaknya. Langkai aja lah. Tidak tolak narik kaki lagi. Akhirnya kadang-kadang sholat isya berjamaah, mengejar sholat tarawih. Alasannya apa? Ada juga dalilnya. Sholat tarawih itu kalau sempurna dengan imam sampai selesai seperti sholat semalam. Sahih? Seperti sholat semalam. Masya Allah. Kalau kita tahu, dia tak tahu bagaimana kronologinya. Waktu itu Nabi di malam ketiga atau malam keempat, bukan Ramadan, dia kan salat, pernah memimpin salat tarawih di 2 malam atau 3 malam. Riwayatnya falamma kana al-lailatus tsalitsah, ketika malam ketiga, awir rabi atau keempat. Jadi apakah Nabi 2 malam atau 3 malam, berdasarkan riwayat ini ada keraguan perawi, tapi yang penting pasti Nabi mengimami salat tarawih. Di malam pertama Nabi salat sampai menjelang subuh. Hatta, kata Anas yang meriwayatkan, hatta yakad yafutuna al-khair, sampai kami hampir tidak dapat kebaikan. Apa yang maksudnya kebaikan? Sahur. Sampai kami tidak dapat sahur. Malam kedua Nabi sholat bersama mereka sampai tengah malam. Kira-kira tambah banyak jemaah karena sampai menjelang subuh ke barat, atau tambah sedikit? Di sini tambah sedikit. Malam itu sampai tidak muat masjid, kata perawi. Abdullah bin Umar menceritakan sampai masjid iqtadha bin nas, sampai tidak muat lagi di masjid. Ma'asyar kiram dirahmati Allah SWT. Dasar mereka, Nabi sholat bersama mereka sampai tengah malam. Kan tidak terlalu lama kan, sekitar 4 jam cuma. Bagi mereka selesai witir bersama Nabi SAW, mereka bilang, ya Rasulullah, semacam ada keberatan, somasi lah bahasa somasi berat itu ya, semacam permintaan lah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hazihi, kenapa tidak lanjutkan saja macam semalam? Nah, kalau kita alhamdulillah daripada kemarin hampir tidak sahur kita katanya, syukurlah alhamdulillah. Kalau mereka tidak, makanya kaum muslimin orang yang menikmati keindahan munajat itu tidak terasa. Makanya betul kata pepatah orang tua kita, karena hati mati, karena mata buta.
mengikuti nikmatnya mata sampai buta kita tidak terasa. Makanya orang sekarang si rabun nonton kadang sampai rabun dia nonton main apa namanya game-game ini sampai jam 3 malam. Ini musibah game itu luar biasa. Auzubillah. Saya pernah melihat teman ya, waktu itu komputer di kamar kami itu kan cuma satu. Kalau sempat dia duluan lepas isya itu tidak bakal saya bisa nulis lagi. Jam 3 masih bukan ngetik tapi nembak. Yang ditembak itu terus sampai 3 malam. La haula wala quwata. Akhirnya bebannya pas salat subuh saya juga yang jadi petugas membangunkannya. Dia yang buat kerja, awak yang jadi. Dia kalau tidak dibangunkan berdosa saya kan. Saya terpaksa bangunkan sampai bangun. Padahal dia sendiri yang sana. Nah, makanya kadang-kadang berlomba sih ya. Ambil makanan di dapur umum. Habis itu bawa ke kamar, tidak makan di sana. Takut dia duluan. Akhirnya ngetik sambil makan. Nah itu. Nah, ketika dia datang, udah duluan kamu udah semangat katanya. Iya. Alhamdulillah kalau saya terbatas. Ya, kalau saya terbatas paling lama jam 12 selesai. Habis itu baru diambil alih kemudian. Ini musibah kaum muslimin. Sampai tidak terasa jam 3 belum tidur bang. Itulah karena mata buta, karena hati mati. Artinya orang kalau sudah menikmati dengan hati, tidak peduli dia badannya letih. Sahih? Maka dia bilang kenapa tidak diteruskan sampai besok, sampai seperti semalam. Nah disinilah kita dapat hadiah. Sahabat bertanya, awak yang dapat hadiah murah meriah. Bukan hadiah yang murah, kerjanya murah, tapi hadiahnya meriah. Apa itu? Man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylah. Siapa yang salat apa? Salat apa mereka tadi? Salat tarawih bersama imam. Siapa imamnya tadi? Nabi SAW. Kalau kita pengikut Nabi lah. Nah, pengikut Nabi SAW sampai selesai dituliskan pahala salat semalam suntuk. Ini salat sunat kawan. Ini salat sunat. Jangan gara-gara yang sunat ini hilang salat wajib semalam. Apa itu? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat isya' berjamaah seperti salat wajib setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang salat subuh besoknya berjamaah lagi, maka seperti orang yang salat semalam suntuk. Salat apa? Wajib. Oleh sebab itu yang paling afdal daripada salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan adalah salat salat wajib. Salat wajib. Jelas? Salat wajib yaitu salat isya, salat maghrib, salat subuh itu. Kalau dihitung maghrib sudah masuk malam atau dihitung subuh karena dekat dengan malam dianggap salat, tapi tidak dihitung salat siang itu. Subuh dihitung salat siang. Nah, itu lebih afdal daripada salat tarawih. Kemudian saya ingat kembali kemarin bahwasanya bila bertentangan salat tarawih dengan salat sunat isya, kita lakukan salat sunat isya dulu. Nah, salat sunat isya dulu baru salat tarawih bersama imam. Tapi kalau kita di rumah
Tidak solat isya berjamaah pula, tarawih juga tidak berjamaah. Boleh solat tarawih di rumah tanpa jemaah? Tidak. Kalau solat sendiri bukan solat tarawih. Karena solat tarawih itu syaratnya berjamaah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mesti di masjid berjamaahnya. Ingat itu. Mana salat tarawih di rumah soalnya tidak tarawih namanya. Itu salat malam. Bukan, jangan salah paham pula itu tidak salat dosa. Salat kenapa tidak pula? Tapi salat tarawih masih berjamaah. Di sinilah letaknya perbedaan salat tarawih dengan salat tahajud, dengan salat witir, dengan salat sunat lainnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tadi salat tarawih wajib di masjid. Tapi yang sahih wallahu alam adalah pendapat ulama yang mengatakan sah di luar, maksudnya bukan di masjid. Nah, misalnya orang nak salat tarawih di kantor atau di rumah sakit atau di jalan, tidak masalah. Misalnya di lapangan, misalnya tidak muat di masjid kan, solatnya di aula misalnya. Tapi tentu saja yang lebih afdal di masjid. Karena apa? Karena kemuliaan masjid. Tapi bukan syarat sah. Tapi kalau namanya sholat tarawih mesti berjamaah. Lain mandang. Baru kaji ini sana. Iya. Tuh baca. Tidak akan temo. Nah. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, makanya didudukkan kalimat qama Ramadan, melakukan qiyamu Ramadan, itu mencakup semua jenis amal ibadah malam hari, bukan hanya salat tarawih. Nah, salat tarawih lebih khusus dari salat malam lainnya. Kemudian salat tarawih hanya ada, yang pertama tadi salat tarawih mesti berjamaah. Yang kedua salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Karena setelah Ramadan tidak ada tarawih lagi. Tidak ada tarawih lagi. Makanya tarawih hanya di bulan Ramadan. Di sini tarawih lebih khusus. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Sekarang mana lebih afdal, salat sendiri? Karena dari sisi waktu, kalau sendiri kita salatnya mungkin kita pilih waktu yang paling utama. Seperti kata Umar radhiyallahu anhu ketika dia mengumpulkan para sahabat salat tarawih dengan satu imam. Setelah sebelumnya mereka salat berjamaah tarawih, tapi imamnya beda-beda. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 masing-masing punya imam. Lalu Umar radhiyallahu anhu melihat, ya kalau mereka bersamaan salatnya, suaranya saling mengganggu. Sah? Oleh sebab itu Umar menyatukan mereka dalam satu imam. Siapa? Imamnya yang dulu di zaman Nabi pernah juga jadi imam dan disebut oleh Nabi bahwa yang mereka lakukan qad asabu, mereka sudah melakukan yang benar. Berarti salat tarawih berjamaah secara syar'i dasarnya Al-Quran, sunnah Nabi SAW, sunnah fi'liyah, karena Nabi pernah melakukannya. Yang kedua sunnah taqririyah, Nabi membolehkan sahabat melakukannya berjamaah. Dan yang ketiga adalah ijma'. Banyak yang menukil ijma', seperti Imam Ishaq bin Rahuyah dan lain-lainnya mengatakan bahwa salat tarawih
dilakukan secara bersama-sama, atau qiyam Ramadan yang disebut hanya dengan tarawih dilakukan secara berjamaah, dasarnya sangat kuat sehingga tidak perlu diragukan lagi untuk mendirikan salat tarawih di masjid-masjid atau di tempat manapun menurut pendapat yang kuat. Tapi kalau menurut pendapat yang mengatakan harus di masjid, berarti tidak boleh dilakukan di selain masjid. Makanya kalau ada pilihan, Ustaz, saya kalau di masjid tidak ikhlas Ustaz, tapi kalau di rumah ikhlas dengan keluarga. Iyalah, di rumah itu imamnya sehingga nampak hebatnya. Kalau di masjid Ustaz imamnya sehingga hebat awak tidak nampak dah. Saya ragu dengan keikhlasannya. Sah? Yang kedua, di rumah antum bebas menentukan kecepatannya. Sah? Di luar, di masjid antum harus sabar mengikuti imam. Sah? Makanya di rumah antum bisa dengar kelas wadduha sampai an-nas. Sah? Di masjid satu juz semalam gitu. Asal itu saya lebih ikhlas di rumah Ustaz. Saya ragu dengan keikhlasan antum. Ya, kecuali antum buktikan bahwa antum sholat lepas isya sampai menjelang subuh. Kami tidak bisa di Masjid Ubay Ustaz. 2 jam, tidak sampai 2 jam dah selesai. Awak 4 jam itu masih sedikit, kata. Ayalah, ahlan wa sahlan. Nah, saya nak ikut seperti Nabi sholat dulu misalnya kan. Ayalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang ikhlas begini saya ragu itu. Nah, sama dengan Ustaz, saya kalau berimpak Ramadan tidak ikhlas Ustaz, biarlah simpan aja dulu, setelah Ramadan tidak ada juga impak itu dong. Nah, ya di musim banyak pahala, banyak untung, tidak mau dia berniaga. Mana mungkin dia berniaga di musim untung soi. Tahu soi? Seret. Tentu lebih paham bahasa orang pada bahasa sini nampaknya. Soi. Masih apa bang lah? Untung soi. Di musim panen dia tidak memanfaatkan, masa di musim-musim sulit dia memanfaatkan, mustahil. Oleh sebab itu makanya kaum muslimin dan muslimat dari sekarang harus diniatkan berbuat baik di bulan Ramadan. Tidak pun sampai umur nanti sudah dapat pahala nih niat. Jadi jangan ditundur pula sampai nampak hilal dulu. Kalau tidak nampak, dah rugi kita. Maka sekarang rencanakan. Ya Allah, kalau sampai Ramadan saya puasa sebaik-baik puasa. Saya akan berinfak sebaik-baik infak. Saya akan salat sebaik-baik salat. Saya akan menikah. Yang belum. Masa menikah di bulan Ramadan itu? Ya, tanpa bantah nanti. Ini dah Arab juga tuh tadi bilang itu ya. Kaum muslimin dan muslimat. Dah duduk ya, masalah tarawih adalah pertama disyariatkan dengan dalil. Yang kedua, dia punya sifat khusus dibanding salat malam lainnya, yaitu mesti dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak berjamaah, antum tidak dihitung salat tarawih, tapi qiyam Ramadan. Antum qiyam Ramadan. Karena qiyam Ramadan lebih umum daripada salat tarawih. Jelas? Baik. Kemudian saya sebutkan pula secara eksplisit tadi fadilatnya salat tarawih. Fadilatnya salat tarawih. 1, kata Nabi, man qama, lupa lagi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Bahwa salat tarawih itu menyebabkan dosa kita semuanya diampuni. Para ulama ada yang mengatakan sampai dosa-dosa besar. Sampai dosa-dosa besar. Tapi sebagai lain seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak, dosa besar mesti dengan taubat. Tapi saya yakin orang yang salatnya malam dengan sempurna, serius, tidak mungkin dia tidak berdoa dalam solatnya tadi. Sah? Tidak mungkin dia tidak akan
bertobat insya Allah. Tapi mana tahu lupa kadang. Maka diingatkan, dosa besar mesti dengan bertobat. Apalagi kalau antum sholat di Masjid Al-Haramain Makkah wal Madinah, Masjid Nabawi, rasanya jarang kita yang tidak nangis malam itu. Walaupun sebagian nangis karena rindu sama cucu. Ada memang. Masya Allah, Bapak ngerti yang dibaca imam tadi, nangis nampaknya. Dia dapat kangen sama cucu katanya. Apalah harapnya nangis. Ini Bapak kan jemaah umroh kan. Masya Allah, Bapak ini khusyuk sholatnya kan. Nangis dia. Rupanya ditanya, rupanya kangen sama cucu. Jujur dia, Masya Allah. Nah. Semoga Allah menerima kerinduannya itu dan menerima salat dan air matanya itu. Amin. Kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, tadi menyebutkan ampunan dosa. Yang kedua, baru hadis kita sebut tadi, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan pahala semalam. Bukankah ini keutamaan? Sah? Ini keutamaan yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dia ampuni dosa. Tuan-tuan, apa makna diampuni dosa itu? Coba bayangkan, siapa yang paling banyak utangnya sekarang di sini? Ada yang ngaku ya. Saya lah ngaku saya. Mungkin saya paling banyak barangkali. Ketika datang sang pemberi hutang, Ustaz, karena bulan Ramadan ini hutang Ustaz diputihkan, tidak usah dibayar. Padahal angkanya fantastis. Anggaplah misalnya 500 juta. Gimana kira-kira sih? Hah? Pas pulang tuh istri minta, "Bih, kasih duit 5 juta. Saya kasih enggak kira-kira? Woi, mak enggak juga ya saya. Baru dapat pemutihan 500 juta, istri minta 5 juta untuk belanja kita juga, enggak mau juga. Ayo kedekut betulan tuh. Atau utang banyak. Iya, saking gembiranya kita. Sudah diberikan. Makanya ketika kita dapat janji Allah, hutang dosa kita semua diputihkan, maka berinfak di Ramadan ini terasa ringan. Nampak sih? Apalagi kalau bagi yang banyak dosanya yang nanti hitung lagi. Ini lapang hati kita, pelong. Ini kalau seandainya tidak berhutang, kemana pergi kita? Syarat-syarat, misalnya kelulusan, masuk surga, tidak ada hutang. Kan masuk syarat tuh. Sekarang kalau sudah tidak ada hutang, kemana kita? Masuk surga. Sahih? Misalnya kalau sempat disyaratkan di Masjid Ubay tidak boleh salat tarawih kecuali orang yang sudah bayar hutang. Misalnya, kalau kita ada hutang, berani mendekat? Hah? Saya masjid lain aja lah. Ternyata di sana lebih lagi, bayar hutang dan tambahan denda. Nah sekarang Allah berikan ampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya semangat kita mengejar salat ini karena keuntungannya besar. Dihitung salat semalaman, kemudian hutang-hutang kita lunas, plus tambahan bonus. Lis-shaimi farhatayani. Seorang puasa itu dapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, ketika berbuka atau ketika hari raya, gembira. Kemudian yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Rabbnya. Apa di situ? Di waktu kiamat nanti ada 2 yang akan datang beri syafaat pada kita. 1, puasa. Saya melarang dia untuk makan dan minum siang hari, bahkan syahwat. Nah, oleh sebab itu berikan dia syafaat dariku. Allah beri izinkan puasa memberikan syafaat kepadanya. Datang lagi Al-Quran, yang karenanya kita kan salat baca Quran. Apalagi sampai menjelang subuh tadi. Quran bilang, mana'tuhu minan naumi.
min ajlik, saya larang dia untuk tidur di waktu malam karena engkau ya Allah, maka izinkan saya beri syafaat, dapat lagi syafaat. Maka siang kita bisa puasa dengan tenang, malam pun kita bisa qiyam dengan senang. Apa sebab? Ini yang kita lakukan ini yang akan membela kita, yang akan mendukung dan mendorong kita untuk cepat dimasukkan ke surga. Antum apa nikmat yang paling nikmat antum rasa di dunia ini? Ini tidak ada yang pernah dapat nikmat. Apa nikmat yang paling nikmat di dunia ini? Makan, saya setuju. Siapa yang bilang makan tadi? Yang bilang makan, siap. Makan pagi antum saya yang tanggung. Dah, berapa? Nah, mungkin 1 juta aja, tidak ada harga makanan di Pekanbaru juta, tidak mungkin tuh. Iya, kalau kelas Pekanbaru 5.000 sampai 10.000 nya. Tapi kalau antum sanggup 5 porsi, saya kasih 5 kali. Siap ya? Nah, sekarang nanti lupa antum pergi. Berapa usulannya Bu ya? Nah, tolong, Syekh, tolong sampaikan Syekh. Baik, ini untuk beliau. Sebentar, ini untuk ongkirnya. Ambil. Yang dapat sahabat saya, yang ngantar murid saya. Jazakumullah khair. Kasih ya. Hah? Ini baru angin-angin Ramadan. Hah? Siapa? Nggak apa, abang tanpa menjawab. Insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Jadi apa tadi jawabannya saya? Hah? Makan. Iya, nikmat paling nikmat makan. Maka siapapun yang bertanya atau ditanya, apa nek kojo cen itu mana aja? Nak cen makan. Sah? Dia makan. Orang berbantah gara-gara lahan makan. Maka nikmat paling besar makan. Musibah paling besar enggak makan. Sahih? Baik, antum di surga pilih makanan apa saja. Ma tashtahiha ma tashtahil anfus wa la talazzul a'yun. Yang kedua nikmat terbesar setelah makan babi ini. Iya. Ngapain patuh Jawa jo? Awak cinan ke anak Pak Wali. Kalau kelas-kelas kampung sudah tidak termakan kan. Akhirnya pergi merantau ke Malaysia. Dengan harapan 2 tahun pulang dapat meminang anak Pak Wali. Ini bunga desa pula. Jadi kalau udah kenyang ingat senang. Antum di surga pilih berapa saja beda dari. Tapi jangan lupa bawa istri juga masuk. Sebab istri kita lebih cantik dari. Ingat tuh. Maka percantik dia dari sekarang supaya dia bersama kita masuk surga. Maka kalau dia marah-marah jangan ikut marah, minta maaf aja lah supaya dia tidak berdosa. Sebab kalau antum ikut marah pocah pinggan. Jangan coba-coba antum empaskan piring satu nanti periuk dia empasnya kan. Iya, kalau sempat laki-laki dulu, sekarang ya, dulu lain memang. Sekarang sudah ada undang-undang KDRT. Ini tuan-tuan di dewan yang buat. Akhirnya menciptakan wanita-wanita yang pelawan. Pinggan kita empaskan, periuk, baladi, semuanya turun tuh. Apa sebab? Jangan main-main, ada undang-undang KDRT. Alhamdulillah setelah undang-undang ini diberlakukan, kekerasan semakin banyak dalam rumah tangga. Ya tuan-tuan mencari, kata Umar, cari petunjuk kepada selain kitabullah.
maka kalian dihinakan Allah. Makanya orang Jerman seperti yang saya bilang buat undang-undang warisan 700 halaman, Bang. Banyak menghabiskan dana sidang untuk itu. Tidak selesai-selesai juga masalah warisan di negara mereka. Salah seorang dari yang ikut merumuskan itu mencari studi banding, tengoknya dalam Al-Quran ayat warisan tidak sampai 2 lembar doang. Tapi di dalam Islam warisan selesai. Akhirnya dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 7 ayat itu tidak selesai. Kemudian 2 lembar selesai kalau diterapkan. Cuma masalahnya lah tinggi lah undang-undang adat pada undang Quran. Akhirnya tidak jelas ke statusnya. Ala kusik-kusik boke ustaz. Pohon yang losaknya losen kan. Nah, untung ada PA, pengadilan agama. Kalau ada disposisi ikut selesai di pengadilan agama aja bu. Iya, kenapa tidak dari dulu diselesaikan? Ya, apa tidak ada hak eksekusi lah. Nah, nak dibahas, pohon yang membahasnya sebulan dan sebagainya. Ya dah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah mencari kebahagiaan di surga itu. Antum bayangkan aja lah, si anak makan enak, kalau makan enak ya di surga. Kalau di neraka dah ada cerita makan enak ada je. Karena ada darah, nanah, minuman, air mendidih. Mendidihnya bukan 60 derajat Celcius. Jelas ya? Fatuqatti'u am'a'ahum. Saking panasnya memotong-motong usus kita. Ada air yang kita minum sampai motong usus kan tidak ada sekarang. Tapi itu yang kita ingat. Kemudian setelah makan kita dah kenyang tentu ingin senang. Kesenangan dunia yang paling bagus itu adalah istri. Ad-dunya mata' wa khairu mata'ihal mar'atus salihah. Dunia itu kesenangan. Kesenangan dunia yang paling hebat adalah wanita salihah. Dan di surga itu tidak masuk kecuali yang salihah. Maka siapa yang sudah mendapat istri dan merasa surga di dunia, mudah-mudahan di akhirat juga ada di surga baginya. Kalau tidak dapat, bersabarlah. Karena pahala sabar itu tanpa batas. Sebab istri kita itu bukan lawan kita. Lawan debat kalah juga kita. Dia punya hujat lebih banyak dari kita. Hafal dia kesalahan semuanya. Memori tentang kesalahan itu kuat di bagian wanita. Sahih? Jadi untuk debat jangan dicoba-coba. Maaf deh ya, saya minta maaf, selesai itu. Jadi para masyayikh kami mengajarkan dengan ibu-ibu ini, istri kita segera minta maaf. Ya, tapi jangan depan kawan-kawannya. Iya, soalnya kalau depan kawan-kawan nanti ada tuduhan lain, bahaya. Kami baganya. Ingat, singa jantan itu diatur oleh singa betina. Kalau ada orang baga di luar, pasti di rumah tunduk. Jadi karena di rumah tidak bisa berkuasa, di luar tengok kan kekuasaan. Tidak percaya buat penelitian. Ya. Jadi orang meneliti singa betina itu mengatur singa jantan. Makanya kalau ada orang baga gelarnya singa, berarti di rumah diatur oleh singa. Ada singa lain yang ngatur. Ya, mungkin tuan-tuan jarang mendengar ini ya. Ini sampai diteliti orang. Ya, maksud saya singa yang asli ya. Tapi saya mengilustrasikan ya singa yang majas, yang tidak asli. Manusia yang digelar singa itu, yang ditakuti di luar, rata-rata takut pada singa yang di dalam. Kalau kurang percaya buat penelitian saya, kalau mau tuntun kasih sampel, saya punya insya Allah beberapa sampel untuk itu. Ya,
Di antaranya keluarga dekat saya. Di antaranya. Ada bukti rupanya. ambil sampelnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Maha tahu kita memang diberikan iming-iming itu bersemangat. Sekaligus diperingatkan dengan bahaya, kita juga akan semangat menghindar. Makanya ada ketika beribadah itu, bayangkan surga dan neraka. Kita juga suka kalau diberi penghasilan berlebih. Kita suka bonus, Misalnya di tempat supermarket ini beli 3 dapat misalnya mangkok, padahal sudah naik di situ 2 kali harga mangkok itu. Setelah diteliti, rupanya kita terkecuali antara. Nah, tapi kita memang suka, tapi Allah kan tidak berlaku itu. Memang bonus. Nah, jadi kita itu suka diimingin. Makanya syaitan alat utamanya adalah iming-iming. Maka jangan biarkan syaitan untuk membuat keputusan perkara kita. Perkara kita harus kita yang putuskan. Jangan syaitan. Syaitan tidak mau bertanggung jawab, berbuat mau tapi tidak mau bertanggung jawab. Nanti di akhirat dia ngaku, saya tidak punya kuasa, saya hanya marketing, saya hanya sales. Memang sales itu gawat juga. Kalau tuan-tuan tidak tahan, jangan dengar perkataan sales dan marketing. Ya, tapi kalau antum selektif, silakan. Mungkin saya termasuk yang tidak tahan juga. Memang pandai dia cara untuk ini. Jawab ini, jawab ini, jawab ini, jawab ini. Pokoknya kikat KO juga. Nah, apalagi salesnya gadis pula. Nah, itu tak payah, itu ya, ya. Makanya obat satu-satunya, mohon maaf ya, saya tidak punya. Terserah nak bilang nak punya uang, malu pula antum kan. Bilang saya tidak punya waktu lah, gitu aja. Bilang punya uang, malu gitu aja. Nah, awak dokter, dosen. Dia bilang tak punya uang, malu tak ya? Bilang mohon maaf saya tidak punya waktu atau tidak punya minat. Gitu aja lah. Terserah. Subhanallah. Sampai di mana tadi? Salat tarawih. Fadilatnya sudah, hukumnya sudah. Taib. Nah, apakah salat tarawih dengan salat witir satu paket atau tidak? Tahu mana satu paket atau tidak? Kalau dikatakan serangkai, maka antum harus selesaikan. Kalau tidak, berarti tidak mesti selesai. Karena tadi kan man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka melihat dari sisi yang berbeda. Karena dari Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan siapa yang berazam bangun di akhir malam, maka dia berwitir di akhir malam. Tapi siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, dia witir sebelum tidur. Inilah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab apa? Abu Hurairah jarang tidur awal. Kenapa? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu jarang yang tidur cepat. Kalaupun tidur cepat, mesti bangun lambat. Tuan nuduh kami,
mesti bangun cepat. Adalah tidur cepat, bangun ya sih. Alhamdulillah, mohon maaf ya, minta hadus bin ni'mah. Kalau karena terbiasa di pondok dulu, semoga Allah membalas kebaikan para guru kami dan mengampuni mereka. Di pondok karena kita rata-rata tidur hanya 4 jam. So ya. Ya. Karena nanti muzakarah setelah Isya ya sampai jam 11. Kadang-kadang karena asyik berdebat sampai jam 1. Nanti jam 4 sudah dibangunkan lagi minimal. Membangunkan tahu tuan, belek. Tuh belek? Iya, kaleng. Diisi dengan kerikil. Itu dibunyikan di telinga kita. Cuman tidak bangun. Nah, kalau tidak selesai dengan itu, bawa air di ember, disiram. Tuh, cuman tidak bangun. Setelah itu nanti kena rekes. Ya, sebagian pondok namanya jasus. Ada intelnya, mencatat. Siapa yang lambat bangun, dicatat. Kalau kami namanya direkes, request. Ya, katanya diambil dari bahasa Belanda oleh Buya dulu. Direkes, nanti buka baritnya hari Ahad. Orang-orang yang terlambat bangun subuh, itu bahasa maju. Dapat 5 hadiah. Sampai bidik ada bang. Tahu bidik? Bidat. Berbekas. Memerah. Ya, sejam dah hilang panasnya. Ya, kalau sekarang jangan coba-coba. Ya, ke kantor polisi gitu. Nah. Alhamdulillah kasih 5. Yang lebih parah itu kadang orang-orang yang nonton ke ADB-nya. Dulu kan teman hiburan kita kan ADB namanya. Nah, itu tidak terhitung tuh. Dari kaki sampai telinga kena. Obatnya lari. Kalau obatnya lari. Kalau tidak lari, Buya tidak berhenti merotan. Jangan coba. Dah hijau-hijau kan. Pulang ke rumah. Ngadu ke ayah. Bukan dia ngadu ke polisi, enggak. Itu nambang yuknya. Nak ditambah. Ya, ditambahnya. Kamu ke sana bukan untuk nonton. Kamu ke sana bukan untuk tidur. Kamu ke sana bukan untuk bersenang-senang. Tapi untuk menuntut ilmu. Nah, besok dah besar baru kena senang-senang. Nah, cuma sebagian orang enggak senang juga nengok ustaz senang. Sah? Enak aja dia katanya. Allah musta'an. Dah lama dia menderita minimal 7 tahun. Sah itu di pondok. Ya, makan tidak ada cerita sebanyak tadi makan pagi itu dia. Banyak kawan-kawan tuh cerita tuh. Ambil goreng 5, hitung 2. Ya, tapi saya alhamdulillah tidak pernah buat ya. Alhamdulillah. Ya, tapi kawan-kawan banyak. Tapi alhamdulillah rata-rata udah jadi orang balik lagi ke ET itu. Teh, lalu banyak deh tenggoreng teh. Apa sebab duit tak ada, perut lah lapar. Kayaknya ET itu maklum juga nih. Semoga Allah memberi beliau pahala yang luar biasa ya. Berapa banyak perut-perut lapar itu yang walaupun tanpa izin. Tapi rata-rata pulang balik dan dapat kerja di luar, balik ke pondok lagi cari keluarganya. Ini saya mungkin saya tidak tahu, tidak terhitung lah. Tapi yang jelas diberi lebih gitu biasanya. Ya, tapi tidak banyak, tapi susah juga ngitung jumlah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya yang susah-susah itu dulu Allah berikan kelapangan. Setidaknya kelapangan hati. Kelapangan hati. Makanya ketika menjelang tamat di Madinah dulu saya telepon salah seorang senior saya, kalau pulang ke Indonesia lihat ada kojo bahasa apa dek kojo mannya piti tidak adornya. Awak tidak adanya piti, adanya kojo, tapi lengkap laporan jawabannya. Nah, kalau kojo bahasa apa dek sikongnya, cuma piti.
Mesti tidak adurnya. Subhanallah. Ayolah, yang penting ada kerja. Saya tidak perlu piti dan yang penting ada rezeki. Ada rezeki. Alhamdulillah. Jadi iso je pulang nih saya. Pasalnya tawaran di luar negeri lumayan lah ya. Cuman gaji luar negeri sedikit. Ya, ada yang hanya 3.000, hanya yang 8.000, ada yang 35.000 gitu. Kalau sampai Indonesia, masya Allah langsung naik juta. Alhamdulillah. Tapi memang hujan emas di negeri sendiri lebih baik dari hujan batu di negeri. Walaupun emasnya imitasi. Insya Allah barakah. Baik. Nah, tarawih dengan witir sepertinya oleh para sahabat pada umumnya dianggap satu paket. Makanya ketika Ubay radhiyallahu taala anhu disuruh jadi imam oleh Umar radhiyallahu anhu, ketika jemaah disatukan semuanya, Ubay kan hafalan Qur'annya 30 juz. Setelah sholat tarawih, beliau menyerahkan ke salah seorang makmum untuk memimpin sholat witir, karena beliau ingin menyambungnya di rumahnya sendiri sampai menjelang sahur. Berarti ada sebagian yang menganggapnya witir adalah beda dengan tarawih. Kalau berbeda berarti boleh tahajud, tarawih, nanti witir diakhirkan, disambung. Namun kebanyakan dari sahabat ikut witir selesai bersama imam tadi. Karena Nabi mengatakan man shalla mal imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Tapi ingat kaum muslimin dan muslimat, mereka sholatnya seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ada di antara mereka yang khatam Quran sekali 3 malam. Berarti semalam 10 juz. Kalau kita, Alhamdulillah tetap dapat pahala sholat semalam. Cuman kelasnya beda. Itu gimana? Yang 10 juz dengan yang 1/10 juz, ya kan? Yang 10 juz dengan 1/10 juz tentu beda. Kan sebagian besar sholat jemaah kita, khususnya di negeri kita ini, kan hanya 1/10 juz ya. 2 lembar. Oh, 1/20. 1/10. Bukan, 2 lembar ya. Setengah halaman kali 8. Nah, ada pula yang kerjanya yang targetnya mengejar yang muri rekor muri, sholat tarawih paling cepat. Tahun lalu berapa? 7 menit lebih ya. Sebelumnya kan 12. Tahun lalu udah pecah rekor baru. Tahun ini dan ini tidak tarawih namanya, karena tarawih itu daripada tarwih, yaitu santai, bisa istirahat. Bahkan sebagian bisa antara 2 rakaat dengan 2 rakaat itu menyelesaikan hajatnya, nak makan lagi, atau sebagian kadang-kadang bisa tidur dia sebelah itu. Jadi santai. Tapi kalau eksekutif seperti itu tidak santai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, nah bila dan pada umumnya mereka selesai bersama di witir sekali. Nah, apa beda witir dengan salat tarawih? Witir itu khususnya tarawih itu salatnya dua rakaat sekali
salam. Lalu apa bedanya tarawih dengan tahajud? Banyak bedanya. Satu, tahajud tidak wajib berjamaah. Dua, tahajud ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Tiga, tahajud dilakukan setelah tidur. Jelas? Empat, tahajud boleh berjamaah, boleh tidak. Soal waktu sama, yaitu setelah Isya. Berarti antara tarawih dengan tahajud ada beda? Ada. Nah sekarang kan ada istilah di awal malam solatnya tarawih, nanti malam tahajud. Sebenarnya dia tetap tarawih, tapi karena mungkin sebagian tidur dulu sehingga disebut dengan tahajud. Intinya sebenarnya kalau masih bersama imam di bulan Ramadan, berarti dia sholatnya tarawih. Karena waktu tarawih dengan waktu tahajud sama, sejak lepas isya sampai menjelang subuh. Tapi tidak ada masalah, la musyahata bil istilah. Tidak ada masalah dengan istilah. Nah, kemudian salat witir dengan salat tarawih ada bedanya? Beda. Salat tarawih mesti berjamaah, dan ada yang mengatakan mesti di masjid. Salat witir tidak mesti berjamaah, tapi boleh berjamaah. Kemudian bilangan rakaatnya terbatas. Kalau tarawih tanpa batas. Di sini tak benar. Kalau ini ketika kita membedakan atau melihat ada perbedaan antara witir dengan tarawih, banyak pertanyaan yang bisa terjawab nanti. Banyak pertanyaan yang bisa terjawab. Seperti berarti kalau gitu solat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Saya bilang itu bukan salat tarawih yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat itu adalah salat witir. Salat witir terbatas hanya sampai 11 rakaat. Itu makna hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak menambah di Ramadan, di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Adapun salat malam, salat tarawih itu lebih umum, yaitu Nabi mengatakan salatul laili masna. Salat malam itu dua rakaat. Dua dan Nabi tidak membatasinya. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat, sehingga ada yang mereka yang salat sampai 23 dengan witir. Ada yang sampai 36 rakaat seperti sabit dari Umar bin Abdul Aziz dan lain-lainnya. Walaupun sebagian ulama meragukan lebih dari 11, tidak boleh nambah lebih dari 11 dengan witir. Terus mau dikenakan riwayat 13, karena Nabi juga pernah salat 13 dengan witir. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmatillah, perbedaan kedua antara tarawih atau tahajud dengan witir adalah kalau witir boleh lebih dari 2 rakaat. Kalau salat malam tadi 2 rakaat. Kalau witir boleh lebih dari 2 rakaat sekali salam. 3, 5, 7, 11 bukan tanpa salam. Tidak sudah salam kan? 3 salam, 5 salam. Bukan itu. Kalau witir harus ganjil mah. Jadi sebentar. Jadi salat witir boleh lebih dari 2.
Boleh lebih dari 2 sekali salam. 3, 5, 7 sampai 11. Tetapi boleh 2, 2, 2, 2, 1 atau 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 5. Jelas? Tapi tidak ada duduk tasyahud awal. Dan ini yang membedakannya dengan solat maghrib yang wajib. Jelas? Walaupun dalam hal ini ada juga khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh tasyahud awal. Misalnya sengaja solat witir 3 rakaat, di rakaat kedua dia duduk. Cuman pendapat ini pendapat yang paling lemah. Ketika para ulama menjelaskan tentang solat witir urutan pertamanya adalah 2, 1. Urutan kedua adalah 3, selesai. Urutan ketiga adalah 2, duduk tasyahud awal, kemudian naik ke rakaat ketiga. Artinya 3 rakaat sekali salam, tapi ada duduk tasyahud awal. Tapi ini pendapatnya lemah, karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Kemudian menyamakannya dengan salat fardu. Baik, apa beda tahajud dengan tarawih? Sudah sebutkan tadi. Tahajud setelah tidur, otomatis biasanya di 1/3 malam terakhir atau 2/3 atau setengah. Taib, dari 1/3 malam terakhir mana yang lebih afdal? Yang ujung apa yang di pangkal? Pangkal. Kalau jawabannya melalui perasaan memang berubah-ubah. Makanya agama kalau ikut perasaan berubah. Nabi ketika menjelaskan tentang sebaik-baik qiyamul lail adalah qiyamnya Daud, Nabi Daud. Nah, kemudian dia tidur 2/3, bangun 1/3 malam, kemudian dia sholat di 1/6 pertama. Jelas? Artinya di awal 1/3 malam terakhir. Berarti dia sholatnya di bagian yang pertama lebih afdal daripada bagian terakhir. Kenapa? Supaya kita bisa sahur, supaya kita bisa bersiap. Bahkan disebutkan dia setelah itu tidur menjelang sholat subuh. Artinya antara sholat malam dengan sholat subuh disunahkan pula untuk tidur menghilangkan pening atau kantuk. Karena kantuk itu menyebabkan kita pening, maka disunahkan untuk tidur sekejam. Ya, tapi jangan sampai enggak. Nah, itu ini macam-macam. Ya, tidur ringan. Memang kalau antum sudah merabiasakan itu 10 menit cukup, insyaallah. 5 menit cukup. Ya. Contoh kemarin, karena dari subuh sampai asar kegiatan, lepas asar itu terasa ngantuk, menguap-menguap ya. Habis kajian jam 6 kurang, padahal nak kaji lagi tempat lain kan, tapi di tempat singgah tuh. Dan nguap-nguap, kalau udah nguap-nguap tuh kalau tidak dibawa micing, dia bahaya tuh. Karena saya pasang alarm 10 menit. 10 menit, alhamdulillah belum 10 menit sudah terbangun lagi dan segar, alhamdulillah. Makanya jangan heran kalau ada orang tertidur sambil berperang. Kan ada kan nikmat tidur sambil perang berkecamuk. Itu sangat bernilai, sangat berharga. Nah, bisa lolok sambil perang. Itu nikmat sih. Makanya alhamdulillah ketika ada yang nanya, sehat nampak Ustaz? Alhamdulillah. Makan lomak, tidur nyenyak. Kan itu kan? Makan lomak, tidur nyenyak. Cuman kadang bayar enggak lomak itu ya. Itu enggak masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi salat malam atau salat tahajud setelah tidur. Yang kedua, salat tahajud boleh
lebih dari 2 rakaat sekali salam. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi salat 4 rakaat. Tapi tarawih mesti dua berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Saya melihat salat Nabi di bulan Ramadan, lalu dijelaskan 2 rakaat. Ini tafsir yang disampaikan oleh para fuqaha kita. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekarang ada orang yang salat bersama imam sampai selesai salat tarawih. Karena kebiasaannya adalah salat di penghujung malam. Nah, dia juga ingin salat di penghujung malam, tapi ingin juga dapat pahala seumur hidup. Semalam suntuk kaum muslimin dan muslimat. Nah, apa yang dia lakukan? Kalau tadi merujuk pada amalan sebagian sahabat seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia tidak ikut witir dan meminta yang lain untuk menutup dengan witir. Di sini kita paham bahwa witir dan tarawih tidak satu paket, bisa dipisahkan. Jelas? Nah, wallahu alam. Maka ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Sebagian besar mereka adalah salat bersama imam sampai selesai, sampai witir. Nah, bagi yang tidak witir tadi, lalu dia bangun lagi malam, dia itu tentu akan witir lagi nanti. Karena Nabi katakan, ij'alu akhira salatikum bil laili witran. Jadikanlah salat terakhir kalian malam hari adalah witir. Dia aman dari semua sisi. Makanya ini adalah martabah ula. Tingkat pertama bagi yang ingin bangun lagi di malam hari nanti. Di malam hari nanti. Nah, cuman apakah dapat pahala tadi? Wallahu alam, kalau berdasarkan secara tekstualnya dia tidak dapat, sebab dia belum selesai. Ini tentu saja bagi yang hampir pasti bisa qiyam di akhir malam. Pasti bisa qiyam di akhir malam. Maka yang seperti ini, itu yang disebut dengan tahajud itu. Karena dia melaksanakannya sendiri dan setelah tidur. Dia menjalankan sendiri. Makanya bukan tarawih tapi tahajud. Ini yang pertama. Yang kedua, ini di saat imam atau di sholat pertama ditutup dengan witir. Tapi kalau seandainya antara imam dan makmum ada kesepakatan bahwa kita sekarang sholat sampai misalnya 10 saja dulu, nanti di sepertiga malam kita bangun lagi sholat sesuai yang Allah izinkan kita sholat. Nah, 10 lagi tambahnya, atau misalnya tambah lagi 8, tambah 3, dan seterusnya. Maka ini masalah tergantung kesepakatan aja jemaah. Tapi wallahu ta'ala alam, barangkali ini memberatkan bagi sebagian. Maka Nabi SAW di malam kedua atau malam ketiga tadi hanya sampai malam kedua atau malam ketiga tadi sampai setengah malam untuk mempertimbangkan mereka yang dikhawatirkan tidak bisa bangun walaupun sebagian dominan mayoritas mereka itu bangun di akhir malam, khususnya apalagi di bulan Ramadan. Nah, kalau bisa seperti yang dilakukan Nabi SAW, salat imam sampai selesai. Nah, bagi yang bangun nanti di tengah malam lagi, apakah bisa lagi salat atau tidak? Karena dia sudah tutup dengan witir. Kali saya katakan kalau makmum dan imam sepakat nak salat lagi nanti, seperti yang dulu
sering dilakukan atau hampir tiap tahun selama saya di Madinah dilakukan di Masjidil Haram, walaupun tak ada tanda tangan jemaah, no? Cuman sudah diketahui secara urf bahwa di sepertiga Ramadan, pastinya 10 malam terakhir, itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam salat 20 tarawih di awal malam, nanti di jam 1 kita sambung lagi dengan salat malam bersama imam sampai sekitar jam setengah 4 atau sekitar jam 3, nanti ditutup dengan witir. Yang seperti ini tidak ada masalah. Apa sebab? Tidak ada witir 2 kali setengah dalam satu malam. Yang kedua, salat terakhirnya adalah witir. Yang ketiga, makmum dan imam bersama. Mudah-mudahan dapat, walaupun tadi ada jarak antara jam 11 malam sampai dengan 1, berapa jarak? 2 jam kan? 2 jam. Ini masih dianggap tarawih karena boleh istirahat antara rakaat-rakaat salat tarawih tadi. Jadi makmum dan imam belum witir di trip pertama. Ini kalau bisa bagus sekali. Yang kedua tadi adalah makmum salat imam sampai witir bersama makmum. Berarti secara hadis tekstualnya mengatakan dapat pahala salat semalam untuk salat sunatnya. Ini insyaallah tidak ada masalah di sini. Cuman ada masalah lain bila orang di antara makmum, bahkan mungkin imam, ingin salat lagi di penghujung malam. Apakah boleh atau tidak? Sebagian mengatakan tidak ada lagi salat setelah witir. Yang kedua mengatakan makna tidak ada 2 witir dalam atau salat terakhir di waktu malam adalah witir, bukan salat witirnya, bukan salat 3 atau 1-nya, tapi maknanya adalah bilangan terakhir malam itu adalah witir ganjil. Oleh sebab itu, maka tingkatan pertama bagi yang sudah tadi witir bersama imam atau witir dia sebagai imam, lalu dia nak solat lagi di malam hari atau di ujung malam, tapi sendiri ya, sendiri. Kalau sunat berjemaah seperti tadilah yang awal tadi, yaitu kita solat dulu tarawih, habis itu istirahat 2 jam, nanti digas lagi, akhirnya ditutup dengan witir. Ini yang paling afdal. Tidak ada khilafnya insyaAllah tentang masalah ini. Tapi kalau dia sudah witir tadi, bagaimana dia harus melakukannya? Sebagian bilang, dah selesai, kita dah dapat pahala sholat semalam. Sedangkan menghidupkan malam-malam kan bisa dengan amalan-amalan lain. Yang kedua, bila dia ingin melakukan juga, nak beramal, ada yang mengatakan, 1, dia sholat 2 saja. Atau kalau tadi dianggap sebagai tahajud, boleh 4. Tapi yang afdal adalah 2. Kenapa lebih afdal? Lebih banyak bacaannya, lebih banyak gerakannya. Takbiratul ihram lebih banyak, salam lebih banyak, salawat lebih banyak, dan seterusnya. Makanya yang afdal itulah 2, dan itu yang selalu dilakukan Nabi SAW pada umumnya. Maksud sesuai juga dengan sabda Nabi SAW. Maka dia salat 2 ila masya Allah. Habis itu selesai. Berarti bilangan salatnya malam itu adalah ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru. Ada lagi yang mengatakan dia sempurnakan yang tadi ganjil dengan salat 1 rakaat. Dengan salat 1 rakaat. Ini adalah pendapat yang terlemah. Apa sebab? 1, tidak ada contohnya. Yang 2, kena larangan jangan ada 2 witir dalam semalam. Ini 3 jadinya. 3 jadinya. Nih, kemudian yang cara ketiga adalah dia salat terus, nanti
witir lagi yang kedua kalinya. Lalu hadis jangan sampai ada 2 witir dalam semalam ditakwilkan bagi yang tidak bangun. Kalau bangun lagi maka dibolehkan untuk witir lagi, karena hadis ij'alu akhira salatikum bil laili witran secara nas mengatakan salat malam terakhir itu adalah salat witir. Taib, wallahu alam. Mana yang lebih afdal, witir daripada tahajud? Witir lebih afdal karena tidak pernah ditinggalkan Nabi alaihissalatu wassalam, baik sedang muqim maupun dalam keadaan musafir. Wallahu ta'ala alam. Tapi barangkali sampai di sini lah dulu. Udah mulai nengok-nengok keluar kita. Nah, ada juga pertanyaan lagi bang? Kayak yang sudah mau tanyakan sudah saya jawab semua nampaknya. Alhamdulillah. Ada gelisah. Saya pun ada gelisah juga bang. Cuman kan kalau karena mendekati Ramadan orang ini pemaaf semua. Nah, jadi saya tidak khawatir mereka beri saya salah lagi insyaallah. Kalau tidak nanti tidak diangkat amalan gitu kan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.